Ya, kali ini saya sudah bersama Bapak Muhammad Anwar. Beliau adalah Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia untuk Provinsi Banten, ya Pak Ketua. Ya. Nah, ada yang menarik dalam pembahasan kita hari ini karena kemarin ini Banten baru mengadakan musyawarah daerah. Ya. Dan saya lihat di status-statusnya itu ada dinamikanya yang cukup seru nih Pak Ketua. Tapi sebelum masuk ke sana, apa yang mendorong Pak Ketua untuk kemudian mencalonkan diri? Apakah memang karena dorongan dari teman-teman anggota Provinsi Banten atau bagaimana nih Pak Ketua? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Bang Victor ya, udah bisa hadir di sini ya kan. Kawan lama. Ya. Siap. Udah sehat selalu ya. Jadi alhamdulillah kemarin tanggal 28 Januari kita mengadakan musyawarah daerah yang diadakan di Kota Serang. Memang ya saya mencalonkan. Jadi ada beberapa calon, ada 3 calon yang mencalonkan diri sebagai ketua. Alhamdulillah pada saat pelaksanaan musyawarah daerah terpilihlah saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten. Dengan proses yang cukup dinamis. Ketat, ya. Ya dalam organisasi itu biasa. Iya. Jadi pada saat malah kalau nggak ada dinamikanya hambar banget. Hambar. Jadi pada saat pelaksanaan kemudian pembahasan tata tertib, disitulah mulai terjadi bukan konflik ya, perdebatan. Biasalah isi dari apa yang itu yang menyebabkan mulainya ada macam-macam, jadi semua juga dipersoalkan gitu ya. Tapi itu dinamika lah internal. Cuma orang luar memang menganggapnya terjadi konflik, ya kan. Jadi kita juga kenapa dibilang konflik, karena memang semua ngampruk ya ke pimpinan sidang, sehingga orang melihatnya kalau dalam video itu kayak seperti terjadi berantem, kisruh, seperti terjadi konflik, padahal enggak begitu. Karena kita menyadari semua bahwa kita sini sudah kita sampaikan bahwa ini rumah kita, ini keluarga kita, semua jadi keluarga kita. Semua pembahasan itu harus selesai dalam musyawarah. Sehingga komitmen itulah yang menjadi komitmen kuat peserta musda untuk kembali kepada esensinya gitu. Dan sebenarnya biasa lah kayak gitu Pak. Ya biasa. Karena jangankan di organisasi profesi, di DPR aja begitu Pak. Iya. Palu DPR bisa sampai hilang gitu. Akhirnya pada saat sudah selesai itu disepakati, udah selesai udah berarti setelah dijalankan sesuai dengan anggaran dasar ya udah selesai. Berarti setelah musda selesai, udah nggak ada lagi tuh Pak Ketua. Nggak ada lagi lah ya. Sekat-sekat lah. Iya. Ya. Artinya jadi biasa kan kita ada sekat, ada tim sukses, ada biasa. Benar. Berarti nggak pemisahan itu udah tidak lagi berlaku setelah selesai musda. Oh, nggak berlaku. Sekarang membangun sama-sama. Sudah cair lah Pak. Artinya setelah ini ditentuk terpilih ya kan, semua kan one man one vote itu ya kan. Terpilih saya sebagai ketua, kemudian saya diberikan kewenangan untuk sebagai formatur, kan sudah kita susun, kemudian semua kembali lagi pada masuk ke dalam beberapa kepengurusan. Ya kan? Dan kita komitmen untuk membangun organisasi ini bersama-sama. Berarti dari pihak calon yang lain juga mereka juga dirangkul untuk masuk dalam kepengurusan. Nah, dan itu kita komitmen untuk membangun bersama. Iya. Demi Kongres Advokat Indonesia. Demi Kongres Advokat Indonesia. Nah, saat mencalonkan kan pasti ada nih Pak Ketua, visi misi atau gagasan. Kalau dari Pak Ketua sendiri nih, secara kalau nggak salah belum raker ya Pak Ketua ya? Belum. Artinya belum bisa. Dalam waktu dekat kita dalam waktu dekat. Tapi kan secara pribadi punya nih Pak Ketua sebagai seorang ketua DPD, Pak Muhammad Anwar pasti punya gagasan atau punya visi yang memang akan dilaksanakan dalam kepemimpinannya. Iya, memang ada itu juga tertuang juga dalam pandangan kemarin ya kan.
Jadi memang kita ke depan ini juga mau lebih meningkatkan lah skill advokat, ya kan, lebih mengedepankan lagi spesialisasi sehingga pendidikan upgrade diri itu penting gitu. Sehingga saya selaku pimpinan organisasi di daerah punya komitmen juga, harus punya komitmen kepada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan itu, ya, untuk mengupgrade diri, ya kan ada lembaga sertifikasi, yang nanti kita dilakukan pelatihan, dilakukan pendidikan secara khusus, ya kan. Nah ini kalau sendiri-sendiri kan ada biaya juga. Jadi kita bagaimana caranya biayanya lebih rendah dengan melakukan kerjasama. Iya, gitu. iya. Berarti Gitu. akan ada rencana ke depan ini di profesi lawyer ini akan di spesifikasikan ya, lebih spesialis. Misalkan jadi, ada upgrade itu kan tergantung tuh advokat ya, banyak juga kan yang memang dia milih sendiri. Benar. Apa sih yang berkembang sama dirinya sesuai gitu dengan kan? skillnya atau Kan kemampuannya. ada spesialis ya di perdata dia jago, belum tentu pidananya. Benar. Di pidana jago, belum tentu perdatanya, kan gitu. Dia spesialisasi di perburuan misalnya, kan. Kayak Bang Victor, wah spesialisasi di konstitusi. Ya kan gitu kan. Jadi kalau ada perkara konstitusi ya kan ke Bang Victor gitu kan ya. Jadi ada yang begitu. Nah di kita kalau advokat aja kan kayak dokter umum gitu kan. Iya. Nah untuk menguatkan dia kompetensinya, dia harus juga ada spesialisasi yang dia kuasai lah satu, ya kan. Sekarang kan banyak seperti mediator, ya kan. Kemudian likuidator, kemudian tech lawyer, ya kan. Terus kurator dan pengurus. Itu kan tambahan-tambahan penguatan terhadap profesinya, ya. Profesi advokatnya kan umum, dia mau ini aja bisa menjalankan apapun gitu kan. Tapi untuk menguatkan dia spesialisasi tambahan itu, dia harus melakukan pendidikan, mengikuti pendidikan. Tapi memang ideal, kalau menurut Pak Anwar nih, idealnya itu seorang advokat memang harus memiliki minimal satu kemampuan khusus, atau ya kan kalau saya lihat kan banyak juga ya Pak Ketua ya, advokat yang semuanya dia pegang gitu, tidak punya tidak memfokuskan kepada salah satu kemampuan. Nah kalau menurut Pak Anwar gimana? Ya kan kalau saya melihatnya, kalau advokat itu kayak di kuliah aja, ilmu hukum aja. Ilmu hukum kan semuanya, iya kan. Tapi kalau kita sudah mengupgrade satu gitu, atau melakukan pendidikan lagi, mengupgrade pengetahuan satu bidang gitu kan, itu menambah kekhususan. Jadi ada tambahan pengetahuan yang khusus, ya kan nggak semuanya orang bisa berperkara misalnya mengerti ya, bukan bisa mengerti misalnya kasus perburuhan gitu, secara mendalam, belum tentu bisa. Benar. Gitu. Ya, hukum acaranya juga banyak yang nggak tahu gitu. Bagaimana bersidang di PHI gitu kan nggak tahu kan, tiba-tiba dibikin gugatan ke PHI ya, nggak bisa kan. Benar. Kalau proses misalnya bipartitnya nggak dilakukan, kemudian mediasi nggak dilakukan, nggak bisa. Itu kan tiket masuk. Ya kan, sama aja. Dan itu yang ingin Pak Anwar lakukan untuk bisa melakukan. Artinya ada peningkatan sertifikasi yang memang ada khusus sertifikasinya, yang lembaga tertentu yang mengadakan itu. Ada juga peningkatan skill itu yang kita lakukan pendidikannya sendiri dari organisasi. Nah itu bisa kerjasama kita dengan universitas, dengan ahli hukum misalnya. Kan nanti bisa kita secara kekhususan misalnya ahli pidana, ya kita mau dia berbicara di anggota kita misalnya, diskusi, ya kan, kita undang satu case, kita pembahasan bareng gitu kan. Itu kan juga menambah pengetahuan, ya kan. Artinya baik yang baru atau yang lama, ya kalau dia mau mengasah lagi ilmu, ya kan bisa hadir di situ untuk bisa mengasah pengetahuan. Berarti ini tambahan pengetahuan. Berarti lebih sekarang akan fokus untuk salah satunya peningkatan kapasitas. Meningkatkan pengetahuan, mengupgrade. Dan itu harus timbul dari diri sendiri kan. Nah, organisasi juga kalau nggak memfasilitasi. Ya ada juga yang nggak bisa gitu kan. Jadi memang harus ada harus ada dua arah. Iya, yang di anggotanya menginginkan,
organisasi memfasilitasi. Jadi kan enak kita, ya kan ada apa namanya, ada keinginan yang sama untuk maju kan gitu. Kalau keinginan sama maju, pasti maju semua gitu kan. Kita mau, pasti mereka juga mau kelompok-kelompok diskusi. Ya mungkin ada beberapa yang memang mau ya membentuk kelompok diskusi. Karena nggak semuanya advokat itu pada saat ada case dia melakukan diskusi secara internal, nggak semua itu. Biasanya dia fokuskan sendiri aja gitu kan, dia pikirkan sendiri gitu. Bahkan ini apa ya, banyak yang ya kita juga nggak bisa memungkiri Pak Ketua ya. Misalkan contoh kayak di dokter juga ada malpraktek. Nah, kalau di advokat juga kan kemungkinan besar ada seperti itu, banyak Pak Ketua ya. Jadi di profesi manapun ada malprakteknya, ada gitu oknum, kan. Ada malpraktek. Iya, notaris, pengacara, ya kan, dokter. Ya kayak dokter gitu, apa namanya, dia salah berikan obat, dia salah menganjurkan, itu malpraktek. Sama kita juga pengacara begitu. Salah memberikan advice. Iya, kasih memberikan saran, memberikan apa pendapat hukum, itu malpraktek sebetulnya. Bahkan kalau saya pernah dengar ada yang memberikan masukan malah menjebloskan kliennya, malah memberatkan klien. Benar. Nah itu juga harus dipahami seperti itu. Nah itulah dalam rangka itu kita semua bersama-sama nanti dirumuskan lagi dalam lebih detail dalam rapat kerja untuk merumuskan itu juga, ya kan. Di sisi lain kita juga pada saat merekrut anggota-anggota baru, itu tahapan-tahapannya itu juga perlu pembahasan lebih lanjut, ya kan. Karena sekarang kan organisasi advokat itu ya banyak gitu, bahkan udah ratusan yang tercatat gitu kan. Sehingga kualitas itu yang harus kita jaga. Yang tercatat ratusan, yang tidak tercatat lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi gitu. Iya memang ya, itu akhirnya malah bisa menjatuhkan marwah kita Pak Ketua ya. Officium nobile itu akhirnya menjadi tercoreng. Nah, terakhir Pak Ketua, untuk mengantisipasi terjadinya seperti tadi yang kita bahas, ada malpraktek, ada oknum-oknum. Kalau untuk provinsi Banten sebagai wilayah kekuasaan Pak Ketua nih, apa yang langkah apa yang akan dilakukan untuk bisa mengantisipasi kejadian seperti itu, setidaknya diminimalisir lah untuk di KAI Banten? Iya, tetap kita juga kan tidak menutup pengaduan, ya kan, masyarakat bila dirugikan, ya oleh advokat yang benderanya tentu bendera KAI, yang betul bendera kita misalnya kan. Advokat itu bernaung di organisasi yang saya pimpin, kemudian mengadukan, ya kita respon, ya kan, kita respon apakah betul anggota kita ini merugikan, ya kan, melanggar kode etika atau apa kan gitu. Setelah itu kita semacam kita teliti, kemudian kalau memang dimungkinkan ya melalui Dewan Etik, ya kan, di persidangan dan seterusnya. Direkomendasikan berarti ya? Didokumentasikan. Nah, untuk mengantisipasi itu, yaitu tadi pemahaman kepada anggota tadi untuk dia benar-benar melaksanakan tugasnya, fungsinya sebagai penegak hukum. Jangan sampai merugikan masyarakat, kemudian menjunjung tinggi kode etik advokat. Oke, gitu. Ini kalau seandainya mengantisipasi begitu. Seluruh organisasi seperti ini, saya yakin mudah-mudahan gitu. Kita bergerak dari daerah gitu kan. Bisa bergerak dari daerah ya. Karena memang saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sekeliling yang ketika saya lagi berada dimanapun, banyak yang menanya misalkan kalau dikerjain, bahasanya ya Pak Ketua, kalau dikerjain sama lo itu bagaimana? Nah, banyak yang nggak tahu tuh Pak Ketua, harus kemana gitu kan. Ketidakpahaman itulah yang memang, tapi sekarang udah mulai mulai masyarakat mengerti. Pada saat dia sudah tanda tangan menunjuk seorang advokat, kemudian advokat itu menerima haknya, ya kan, dia harus melaksanakan kewajibannya sampai selesai. Iya, sesuai dengan yang tertulis lah. Benar. Sampai mana kan biasanya juga terpisah juga. Misalnya sampai tingkat pertama, ya kan. Nah, pada saat dia tingkat bandingnya nggak dilaksanakan, yaitu
toh surat kuasa sampai saat itu nggak bisa dipersoalkan juga, ya kan? Artinya kan ada kuasa baru. Berarti dari masyarakat juga harus paham soal itu. Batasan itu, batasan dari awal perjanjiannya sampai dengan selesainya pekerjaan. Makanya perlu juga advokat itu banyak juga yang memang biasanya udah tahu semua lah standarnya kan. Pada saat dia mau memberikan kuasa, pasti ada perjanjian jasa kepengacaraan. Di situ kan ada jelas jenis pekerjaan sampai akhirnya. Jadi pekerjaan itu melingkupi apa aja gitu, dan berapa fee-nya dibayarkan. Gitu. Dan itu dia tadi kalau misalnya sudah dibayarkan, ya bayar advokat sekian, kemudian tidak dilaksanakan, itu udah melanggar. Iya, artinya ada potensi dia meninggal melalaikan kasus. Kuasanya yang menjadi kewajiban dia gitu. Berarti kalau misalkan ada masyarakat yang dirugikan oleh oknum advokat, dia bisa Pak Ketua ya untuk datang ke, setidaknya dia harus tahu dulu ya benderanya apa, bernaung di mana. Semua organisasi sama. Artinya pada saat dia ada kita dirugikan oleh advokat, dia cari dulu ini advokat ini bernaung di mana. Ya kan, pasti kan dia tahu dong dari awal ya kan. Oh, ini anggota siapa, ya kan? Tinggal di Google aja, kan? Berarti masyarakat juga harus paham Pak Ketua ya, ketika mau menggunakan lawyer dia harus lihat dulu. Dia bernaung di mana, gitu, sebagai anggota mana, gitu. Nanti baru disampaikan. Artinya kalau dia sudah menerima melaksanakan kewajibannya klien, ya si advokat itu menerima haknya. Kemudian dia tidak menjalankan kewajibannya. Boleh diadukan, gitu. Artinya ada penyimpangan di situ. Setidaknya jadi sudah tahulah mekanismenya Pak Ketua ya. Atau menelantarkan perkaranya, kan dia tidak kerjakan atau itu. Oke deh, makasih banyak nih Pak Ketua. Makasih untuk waktunya. Bang Victor ya. Mudah-mudahan yang menonton bisa mendapatkan gambaran pencerahan untuk bagaimana ketika membutuhkan jasa hukum. Ya kalau ke Banten boleh ke saya. Alamatnya Pak Ketua? Oh nanti ditulis di ada ya di Tangerang Selatan nih. Oke, makasih Pak Ketua. Makasih Bang Victor ya.